Oke, sorry untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang energi bergerak. Kemarin di pembelajaran yang lalu kita sudah singgung sebentar ya tentang energi bergerak. Nanti Ustazah putarkan video lagi dan Ustazah putarkan tentang karya yang akan kamu buat nanti. Kalian sudah mempersiapkan bahan-bahannya? Alhamdulillah sudah. Di alat dan bahannya sudah dipersiapkan ya. Sorry sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu. Kira-kira apa sih kemarin kita sudah singgung ya, kita sudah belajar. Ada yang tahu apa itu energi kinetik? Ada yang masih ingat? Langsung tunjuk jari, ngaco. Oh iya, siapa? Oh, Mbak Malta. Energi kinetik kata Mbak Malta adalah energi yang disebabkan karena gerakan benda. Ada yang lain lagi? Mbak sudah benar sorry. Energi kinetik adalah energi yang berasal dari gerakan benda. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Malta. Masih ingat apa jenis-jenis energi kinetik? Siapa yang mau tahu? Langsung tunjuk jari, ngaco. Oh, Mbak Zafira atau Mbak Azalia? Energi cahaya matahari, energi panas, energi bunyi, dan energi listrik. Kata Mbak Azalia, energi cahaya matahari, energi panas, energi bunyi, dan energi listrik. Sudah benar soal-soal? Sudah. Tepuk tangan untuk Mbak Azalia. Terima kasih soal-soal. Jawabannya betul sekali. Berarti kalian belajar ya. Alhamdulillah. Soal-soal Ustazah akan memutarkan video sebelum kalian nanti membuat karya. Kalian membuat proyek kalian, rencananya membuat gitar akustik ya. Hubungannya dengan kalau gitar akustik berarti kita belajar tentang apa? Energi apa ya? Jenis energi kinetik yang mana? Apa? Energi bunyi, betul sekali. Energi bunyi. Jadi nanti energi transformasi energinya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Betul sekali. Oke. Silahkan dilihat video dari Ustazah, perhatikan baik-baik dan sebisa mungkin catatnya hal yang penting. Paham? Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 4 energi yang bergerak. Sebelum masuk ke pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua orang anak yang sedang membahas tentang cahaya. Memang cahaya bisa bergerak ya? Kata buku ini tidak ada yang bisa bergerak secepat cahaya. Cahayanya bergerak sangat cepat sehingga sulit diamati. Nah, itulah percakapan mereka. Kita bisa membagi bentuk energi menjadi dua jenis, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerakan. Semua yang bergerak artinya memiliki energi kinetik. Lalu, apakah benar cahaya bergerak? Apa saja yang termasuk energi kinetik? Yuk kita belajar bersama-sama. Let's go! Energi kinetik. Semua yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Walaupun beberapa energi gerakannya tidak terlihat, tetapi kita dapat merasakannya. Contohnya yaitu yang pertama, energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari bergerak dari belakang
angkasa dan sampai ke bumi. Kita dapat melihat matahari, tapi tidak dapat melihat cahaya matahari yang bergerak ke bumi. Nomor 2, energi panas. Energi panas dari api bergerak menghangatkan badan kalian. Jadi ketika kalian mendekatkan tubuh kalian ke api, maka akan terasa hangat, tetapi kalian tidak dapat melihatnya. Nomor 3, energi bunyi. Ketika kalian memainkan alat gitar, maka suara alat musik akan bergerak sampai ke telinga kalian. Maka dari itu kalian bisa mendengarkan musik-musik yang sangat indah, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Nomor 4, energi listrik. Listrik dari pusat pembangkit listrik bergerak dalam kabel sampai ke rumah kalian. Maka dari itu kalian bisa menonton TV, menyalakan AC, menghidupkan kulkas, dan lain-lain. Nah, itulah contoh energi yang gerakannya tidak terlihat, tetapi kita dapat merasakannya. Energi kinetik dan bentuk energi lainnya. Walaupun berbentuk energi panas, listrik, cahaya, dan bumi, namun energi kinetik tidak bisa dipisahkan dari energi ini. Contohnya, nomor 1, ketika kalian bersepeda, maka ban sepeda kalian akan terasa sangat panas. Hal itu terjadi karena ban sepeda bersentuhan dengan aspal atau dengan jalan yang kalian lalui. Yang kedua, saat kalian berolahraga, maka badan kalian akan terasa sangat panas. Hal itu terjadi karena jantung memompa dengan sangat cepat, dan itu yang membuat suhu badan kalian menjadi panas. Yang ketiga, petir. Petir yang keras akan membuat kaca-kaca bergetar. Yang keempat, ketika kalian berbicara, leher kalian akan terasa bergetar. Nah, itulah dia energi kinetik yang tidak bisa dipisahkan dengan energi lainnya. Nah, itulah dia materi bab 4, mengubah bentuk energi. Topik C, energi yang bergerak. Baik, soleh-solehan, tadi kita sudah melihat kembali video ya. Sudah sedikit mengulang supaya pemahaman materinya lebih kuat. Soleh-solehan, jadi tadi energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari gerak suatu benda, walaupun gerakannya tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Jadi kita bisa rasakan. Contohnya tadi apa? Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa rasakan. Apa yuk contohnya? Oh iya, cahaya matahari Ustazah. Cahaya matahari itu kan sinarnya atau cahayanya tidak terlihat gerakannya ya, tapi kita bisa rasakan. Walaupun jaraknya ribuan jutaan mil ya dari bumi kita. Apalagi contohnya? Oke. Kita bisa merasakan panasnya api unggun yang di kulit kita, walaupun kita tidak mendekatkan kulitnya, hanya walaupun dengan jarak beberapa meter, beberapa sentimeter. Ada lagi? Oh, listrik ya, listrik bisa sampai ke rumah-rumah kita yang pastinya bisa bergerak ya, nggak mungkin dari pos listrik sana, nggak mungkin nggak bergerak. Kalau bisa sampai ke rumah kita nggak mungkin ya dia berhenti listriknya ya, pastinya bergerak. Ada lagi? Oh, bunyi dari instrumen gitar. Ini nanti yang kita buat proyek nanti, instrumen gitar ya. Jadi bunyi dari gitar yang kita mainkan, kenapa bisa masuk ke telinga kita? Karena bunyi itu bergerak ya. Juga bunyi itu juga bergerak. Makanya bisa sampai ke telinga kita. Kita bisa menikmati musik yang kita petik dari gitar itu ya karena buktinya bunyi bisa bergerak. Ya, ada pertanyaan soal-soalan? Kalau tidak, Ustazah sebelum ke video selanjutnya nanti kita melakukan proyek membuat gitar akustik. Tujuan membuat proyek ini apa? Tujuannya satu. Jadi peserta didik atau soleh-solehan bisa membuat alat simulasi sederhana
yang memanfaatkan transformasi energi. Nanti kita memanfaatkan transformasi energi apa yuk? Gerak dan bunyi. Energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian yang kedua, soli-solihat atau peserta didik itu bisa melaporkan atau mempresentasikan hasil karya soli-solihat tentang yang kalian buat kepada teman sejawat kalian, kepada teman-teman kalian dengan baik dan berani pastinya, dengan baik dan berani. Jadi nanti ketika mempresentasikan nggak usah malu-malu, harus semangat, berani mempresentasikan. Paham? Paham. Nah, sebelum membuat proyeknya Ustazah putarkan dulu filmnya supaya videonya supaya paham cara membuatnya dan fungsi-fungsi yang alat yang kalian buat, misalnya senar, sumpit untuk apa ya. Pastinya kalian sudah mempersiapkan alat bahannya. Setelah putar video nanti bisa langsung dikerjakan. Oke. Halo anak-anak, hari ini kita mengajak kalian untuk belajar tentang bunyi pada alat musik. Kita akan membuat gitar sederhana. Jangan lupa buat kalian tetap subscribe channel YouTube saya ya. Banyak nanti selanjutnya itu gitar. Gitar adalah sebuah alat musik berdaya yang dimainkan dengan cara berketik yang umumnya dipetik menggunakan jari maupun plektrum. Secara umum nih, gitar terbagi atas dua jenis, yaitu akustik dan elektrik. Nah, ini adalah gambar gitar akustik dengan bagian dadanya yang berlubang atau bolong dan empat. Sedangkan ini adalah gitar listrik yang suaranya dihasilkan dari getaran suara gitar yang menaik utara yang ada pada bagian gitar yang biasa disebut pickup. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari gitar akustik. Yang nomor satu ini adalah kepala atau headstock, bridge, drums. Nah, bagian yang penting dari gitar adalah bagian gitar yang dilingkari warna hijau. Ruangan di dalam bagian gitar berfungsi untuk memperkuat bunyi asli pada senar, sehingga dapat terdengar cukup keras. Nah, peristiwa itulah yang disebut resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena adanya getaran dari benda lain. Berikut ini adalah proses gitar bisa terdiri dari pil atau bisa menggunakan suntik. Kapasitas 860 pada gitar. Nah, supaya kalian lebih paham, sekarang kita melakukan eksperimen bersama-sama. Let's do it! Pertama, kita akan siapkan kardus bekas susu bagian bawah dan juga bagian atasnya sudah kita isolasi dengan kapasitas 800 gram ya, sekitar 800 gram bebannya. Kemudian 2 buah pensil atau kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan sumpit seperti ini, 2 ya. Bisa menggunakan pensil atau bisa menggunakan sumpit. Kemudian kita akan membutuhkan beberapa jenis karet yang ketebalannya berbeda. Ini karet pentil sepeda. Nah, ini ya jenis-jenis karetnya dengan ketebalan yang berbeda-beda ya. Ada yang paling tebal dan ada yang paling tipis. Ini ya. Nah, ini karet yang pentil tapi yang lebih tipis. Dan yang paling terakhir ini adalah karet yang paling tipis ya. Nah, kemudian kita akan membutuhkan 6 buah karet ini ya, karena memang jumlah senar pada kita ada 6 buah ya. Jadi kita mengikuti pola dari kita. Kemudian kita membutuhkan spidol dan garis. Lalu kita bisa menggunakan cutter atau gunting untuk memotong. Oke. Nah, langkah-langkah pertama kita akan siapkan kardusnya. Lalu kita akan gambar ya. Kita akan gambar kotak resonansinya ya, lubang suaranya. Kita akan tarik garis 5 cm dari bawah, kemudian
kemudian 5 cm dari atas ya. Nah, dari bawah ini ditarik ke atas 5 cm, dari atas ditarik ke bawah 5 cm. Kemudian pinggir kanan dan pinggir kiri ini 2 cm 2 cm ya. Kita tarik 2 cm 2 cm titiknya. Dari tepi kiri 2 cm, dari tepi kanan 2 cm. Kemudian kita tarik garis ke bawah, kemudian ke samping ya. Nah, seperti ini ukurannya. Nah, jangan terlalu kecil ya, suaranya jangan terlalu kecil, tapi juga jangan terlalu lebar ya, seperti ini. Kemudian kita akan potong ya, menggunakan cutter boleh, menggunakan gunting juga boleh. Nah, ini ya contohnya, bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan cutter. Hati-hati kalau memang anak-anak tidak bisa memotong dan dirasa takut untuk memotong, anak-anak bisa meminta bantuan orang tua atau saudara di sekitar anak-anak ya. Nah, ini kita akan potong semua ya. Kita bisa mendapatkan kotak suaranya. Nah, bagian dalam kita akan tempel dengan isolasi ya, supaya rapi dan rapat ya, supaya rapi dan rapat. Urutkan ini yang tebal kedua ya, seperti ini. Jadi kita urutkan karetnya ya. Tadi yang karet pentil dari ban, kemudian karet pentil yang non ban yang biasa ya. Nah, kemudian kita pakai karet yang biasa nih. Nih, kita pakai karet yang biasa ya. Nah, ini sudah 5 jenis karet ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang karet yang ke-6, ini karet yang paling tipis ya. Nih, oke. Nah, kita beri jarak kurang lebih antar karet itu 1 cm 1 cm ya, kira-kira saja ya. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan masukkan sumpit atau kalian bisa memasukkan pensil ya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Akan tes satu persatu bunyinya dari gitar ini. Beda-beda loh anak-anak. Dijauhkan, apakah berbeda? Suhunya dijauhkan di atas. Nah, ternyata sama pada kita Ketebalan ternyata ketebalan tanah dari masing-masing itu mempengaruhi bunyi. Ternyata semakin tebal karetnya maka akan semakin rendah frekuensinya atau semakin ngebas. Jadi semakin besar suaranya. Maksudnya bukan melengking tapi ngebas. Ngebas itu besar. Kayak suaranya laki-laki ngebas ya. Kalau semakin tipis maka frekuensinya akan semakin besar atau semakin tinggi. Jadi semakin nyaring. Kalau tipis pastinya semakin nyaring. Kemudian tadi sumpitnya, apakah fungsi sumpitnya ya? Fungsi sumpitnya. Nah, ini tadi semakin untuk yang karetnya kalau semakin tebal berarti mempengaruhi frekuensi nadanya ya. Kalau semakin tebal pastinya semakin kecil frekuensinya atau semakin ngegas. Kalau semakin tipis maka nadanya yang dihasilkan akan semakin nyaring atau melengking. Kemudian fungsi sumpit kita lihat ya. Nah, fungsi sumpit atau pensil yang dipasang di ujung-ujung karet gelang, fungsinya adalah sebagai pengatur tinggi rendahnya nada anak-anak. Semakin pendek jarak senar, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. jadi fungsi sumpit adalah mengatur
mengatur tinggi rendahnya nada. Jadi semakin pendek jarak sengalnya, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi atau semakin nyaring. Kemudian sebaliknya, jika fungsi itu semakin jauh, jadi pastinya frekuensinya akan semakin rendah. Gitu. Bisa dipahami sama saya? Sudah. Ada yang menjelaskan semakin dibuat. Thanks for watching please and God bless you. See you next time. Bisa dipahami sorry kan? Sudah siapkan bahan-bahannya ya, alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Kalau sudah, silahkan praktekkan membuat gitar akustik. Jika ada karet yang sama, boleh ditukarkan dengan kelompok yang lain yang berbeda. Boleh untuk mengetahui fungsi tebal tipisnya karet ya, boleh ditukar. Ada yang pentil, ditukar dengan tidak pentil, boleh. Salah satu anggota boleh. Kalau misalnya saya kesulitan untuk mencari karet, boleh ditukar. Kan ada karet yang berbeda-beda. Kemudian Ustazah kalau sudah buat buat gitarnya, silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Nanti silahkan presentasikan di depan kalau sudah selesai menuliskan lembar LKPD ya. Lubang suaranya boleh lingkaran, boleh nggak harus kotak, boleh lingkaran yang lebih cepat, boleh memakai lingkaran dari kencang, boleh. Atau mau yang saya mau buat yang kayak tadi di video yang kotak besar, boleh lah. Melalui pembuatan alat seadanya, berarti membuat gitar akustik belajarnya membuat gitar akustik dengan memanfaatkan transformasi membuat gitar akustik seadanya. Ini tujuan ya. Di kotak boleh, dibuat bundar boleh. Kotak kalau misalnya pengen lubangnya lebih besar boleh kotak.
ya. Kayaknya yang nulis silakan nih. Ada pertanyaan soleh-solehan? Ada pertanyaan? Tidak? Ayo mulai, kok masih diam saja. Cari apa? Oh alah, tidak disiapkan menggaris. Sudah punya menggaris, bentar. Oh ada yang punya menggaris, katanya mengerjakan. Saya punya lagi. Nah, ini sudah ada tujuan pembelajarannya nih guys. Nah, ini membuat simulasi alas dunia dan membuat simulasi gitar akustik sederhana melalui dengan memanfaatkan transformasi dan paham. Silakan dibuat. Di sini sudah ada. Simulasi alas dunia, simulasi gitar akustik sederhana yang memanfaatkan transformasi dan produk. Nah, tadi sudah jelas. Tadi simpel kamu cuma satu. Sudah bagian. Oh sudah, oke sip. Sebentar, kertasnya cuma satu mbak, tapi dia bisa berbahasa. Tadi kan ketebalan senar kan mempengaruhi suara ya kan, mempengaruhi nada. Nah tadi kan sudah dijelaskan di video. Silahkan dituliskan kembali. Nanti kalau sudah selesai dicoba bagaimana bunyinya dari masing-masing senar. Ada yang tidak punya selotip? Tadi saya punya selotip, boleh dipinjam. Ya, untuk pemain tidak, sip. Kerjasama game. Sebelah sini ada kelompok. Ini kelompok apa nih? Oh kelompok Surya. Kelompok Surya ada pertanyaan? Tidak. Takut, gak usah takut. Ada batu. Ada yang tidak punya karet kecil? Banyak berbeli lagi.
Hah? Tidak, ini karetnya sudah bervariasi ya ini ya. Oh, ada karet pentil. Dia ada karet ini sip. Tunggu lagi kecil. Dan aku ambilkan. Saya sambil menilai kerja kalian ya. Ayo kerjasama itu Ustazah nilai. Kelihatan aktif Ustazah nilai. Yang tidak aktif ya nilainya nggak maksimal. Ini ada pertanyaan kelompok kinetik, ada pertanyaan? Belum ada, oke. Ada kesulitan? Oh tidak, sip. Kelompok listrik ada pertanyaan? Oh aman, seadanya. Ini ada pertanyaan kelompok ini? Tidak ada. Adalah menuliskan nanti presentasi kalian ada pertanyaan. Judul proyeknya boleh apa saja. Judulnya mau dikasih nama gitar apa? Membuat gitar akustik ini atau membuat gitar akustik apa? Terserah. Apa disesuaikan dengan nama kelompoknya juga boleh. Gitar akustik cetar juga boleh namanya, atau gitar akustik membahana juga boleh. Kenapa? Ini kalau mana nih? Mana nih? Kelompok surya, kelompok surya sudah proses. Oh sudah selesai. Ini kelompok angin gitar akustiknya sudah selesai. Tinggal menuliskan apa namanya? PD-nya belum selesai. Tinggal menuliskan PD-nya. Coba dijauhkan, strek gitarnya dijauhkan, didatakan bagaimana? Karena bro, suaranya jadi agak lebih lirik ya. Coba kalau didekatkan Mbak Mara. Oh, kalau didekatkan ternyata suaranya lebih dalam ya. Oh. Nah, suaranya ternyata lebih dalam. Suaranya juga berbeda-beda. Oh ada yang sudah, mana yang sudah? Coba dijauhkan, dipepetkan
sticknya atau oke. Ya, coba Maya. Satu. Memang ketebalan itu mempengaruhi frekuensi suaranya ya. Betul sekali. Coba dijauhkan, enggak? Coba dijauhkan. Ternyata ngebas sekali yang tebal. Salah mau nyanyi apa? Sambil nunggu temannya. Oh, sudah selesai. Oke. Silakan dicoba dulu sebelum nanti dipresentasikan. Dijauhkan coba. Yuk, yang kabel dulu. Ini tarik. Yang paling bass besar adalah yang pendek yang paling tebal. Ini sudah semua. Oh iya, sudah siap. Alhamdulillah. Siapa yang mau presentasi duluan? Oh, kelompoknya Mbak. Oh, kelompok angin. Silakan kelompok angin. Yuk, Mas Irma. Silakan kelompok angin. Boleh bergantian untuk yang membaca presentasinya. Kalau bisa tidak membaca, lebih bagus. Oke. Siapa yang mau presentasi? Teman-teman, kami dari kelompok angin ini mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya kami akan membuat gitar akustik dengan memanfaatkan presentasi energi. Tujuan proyek membuat simulasi akustik yang memanfaatkan transformasi energi. 3. Cara membuatnya. 1. Menyiapkan kardus dari botol, lem atau kotak. 2. Masak pada tingkat kedalaman yang berbeda. 3. Memasang gitar di atas tempel. 4. Mengapa senar pada gitar menghasilkan fungsi yang berbeda? Karena ketegangan karet yang berbeda dan jarak seiring. 5. Apa fungsi pensil atau batasan ujung karet? Fungsi selanjutnya dengan nada-nada. Teman-teman, ada tanggapan dari soli-solihan bagaimana presentasi dari kelompok sinar? Angin, kelompok angin. Bagaimana presentasi dari kelompok angin? Bagaimana kerunutan presentasinya? Kalimatnya bagaimana? Sudah runut? Apakah ada yang lain? Ada yang punya pendapat masih kurang gitu? Adakah masih ada yang pendapat seperti itu? Oh enggak, baik. Kemudian coba dimainkan alat musiknya mas, gitar akustiknya. Teman-teman, apakah fungsi senarnya? Apakah senarnya menghasilkan bunyi yang berbeda? Ya apa tidak? Iya. Tadi fungsi senar adalah menghasilkan frekuensi yang berbeda atau nada yang berbeda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk penampilan yang keren dari kelompok angin. Tepuk tangan.
Assalamualaikum, kami dari kelompok listrik. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Percobaan membuat gitar akustik dari kardus bekas. 1. Judul proyek gitar akustik kardus bekas. Tujuan proyek membuat gitar akustik melalui pembuatan alat yang memanfaatkan transformasi energi. Peserta didik dapat mengomunikasikan hasil karyanya kepada temannya. Cara pembuatan: siapkan kardus bekas, lalu buat kotak atau lingkaran. Setelah itu pasangkan 5 jenis karet yang berbeda. Setelah itu pasang pensil atau sipit. 4. Mengapa senar pada gitar menghasilkan fungsi yang berbeda? Karena ketebalan senar yang berbeda. Apa fungsi pensil atau sipit yang dipasang di ujung-ujung karet? Untuk mengatur tinggi rendahnya atau disebut nada. Baik, bagaimana presentasi dari kelompok listrik? Oh, bagaimana barisnya? Oh, menurut pendapat kelompok kinetik, membacanya terlalu cepat. Tapi apakah sudah jelas? Apakah bisa dipahami? Walaupun sangat cepat, sedikit cepat, tapi bisa dipahami ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok listrik? Oh, Mbak Mata. Ya. Bagaimana Mbak Mata? Apa pertanyaannya? Apa yang terjadi ketika sumpit didekatkan dengan lubang suara? Apa yang terjadi jika sumpit diletakkan di dekat lubang suara? Ada yang mau menjawab? Oke. Silakan. Apa yang terjadi jika sumpit didekatkan pada lubang kita? Akan terdengar lebih indah. Oh, lebih dalam. Oke, katanya akan terdengar lebih dalam, agak jauh suaranya. Apakah benar? Betul. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok listrik. Performanya sudah bagus ya. Terima kasih kelompok listrik. Performanya yang super keren. Oke. Kemudian kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok mana? Halo. Kelompok kinetik. Oke, kelompok kinetik. Silakan Mbak, Mas ke depan. Ayo. Siapa yang mau presentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok kinetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Judul proyek gitar akustik sederhana. 2. Tujuan proyek peserta didik dapat membuat simulasi alat sederhana melalui pembuatan alat yang memanfaatkan transformasi energi. 3. Cara pembuatan: menggambar pelanggan di kardus, lalu digunting atau dikadar, memasang karet di lubang yang sudah digunting, lalu menaruh sumpit di pinggir. 4. Mengapa senar pada gitar menghasilkan fungsi yang berbeda? Ketebalan dari masing-masing senar berbeda-beda. Semakin tebal senar, suara senar semakin bebas.
semakin tinggi senar, semakin lancar. 5. Apa fungsi pensil atau supit yang dipasang di ujung-ujung karet? Fungsi supit atau pensil adalah mengatur tinggi rendahnya nada. Tepuk tangan untuk kelompok kinetik. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok kinetik? Oh iya, Mbak Zafira mewakili kelompok listrik. Akan terjadi jika pensil atau supit akan dijauhkan. Katanya apa yang terjadi jika supit dijauhkan dari lubang gitar? Suaranya semakin dalam. Oh, kalau dijauhkan suaranya semakin dalam. Semakin dalam apa semakin jauh kira-kira? Semakin jauh. Oke, kalau dijauhkan suaranya akan semakin jauh. Oke. Mbak Revita mewakili kelompok. Mbak Zia mewakili kelompok kimia. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat gitar kardus? Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat gitar kardus? Spidol, kardus, gunting atau cutter, karet, supit atau pensil. Tadi bahan alat dan bahannya adalah spidol, karet dengan rekapan yang berbeda, kemudian kardus bekas, kemudian penggaris, dan supit atau pensil. Sudah benar sudah bisa lihat alat dan bahannya? Sudah, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok kinetik? Tidak, kalau enggak, kita berikan apresiasi untuk kelompok kinetik. Tepuk tangan untuk kelompok kinetik. Terima kasih kelompok kinetik yang sudah berpresentasi dengan luar biasa. Silakan duduk. Kelompok terakhir, berarti kelompoknya enggak terakhir, kelompok keempat. Yuk, durasi ya. Ini sudah siap? Sudah, silakan masuk. Masuk ke sana, tidak masuk ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul proyek tujuan proyek percobaan memanfaatkan energi gerak menjadi energi bunyi. Cara pembuatan pertama, kardus di blaster bagian bawah dan atasnya, lalu baru kita di tengahnya, lalu pasang karet dan yang telah disiapkan, lalu pasang sulit atau pensil. Mengapa senar pada kita menghasilkan fungsi yang berbeda? Karena beda jenis. Ada beberapa jenis yang dipakai: karet pensil, karet tebal, karet biasa. Apa fungsi pensil atau sumpit yang dipasang di ujung karet? Membuat tinggi rendah bunyi. Ada tanggapan atau bagaimana menurut kalian presentasi dari kelompok Surya? Oke, Mbak Azalia dan Mbak Zafira mewakili kelompok listrik. Bagaimana pendapat? Terlalu lambat. Presentasinya katanya kurang cepat. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Zia mewakili kelompok kimia. Masih ada yang dieja. Saat mempresentasikan kurang lancar, ada yang masih diejak. Kemudian ada lagi? Oh iya, Mbak Marta mewakili kelompok angin. Kurang dipotong bulan. Oh iya.
Saat mempresentasikan cara pembuatan, ada bagian yang kurang dipotong bulat atau kotaknya, bagian dipotong kotak atau dipotong bulat, itu katanya. Itu masukan dari teman-teman, bukan menjauhkan atau mengecilkan hasil karyanya kelompok Surya, tapi itu masukan supaya lebih nanti membuat karyanya lebih oke ya. Kemudian bagian mana yang paling keren dari presentasi kelompok Surya? Apakah cara presentasinya atau kalimat penjelasannya sudah jelas atau sudah runtut? Sudah? Bagaimana Mbak Manta? Kalimatnya tadi sebenarnya sudah runtut. Ada lagi kelompok kinetik bagaimana? Sudah bagus. Kelompok kinetik katanya penjelasannya sudah bagus. Kelompok bikinnya bagaimana? Sudah lantang. Walaupun tadi agak mengejar tapi sudah berani atau sudah lantang. Terima kasih kelompok Surya sudah menjelaskan, sudah presentasi dengan keren. Tepuk tangan untuk kelompok Surya. Kelompok terakhir ya, kelompok terakhir tinggal 10 menit lagi yuk. Peserta didik dapat membuat simulasi alat sederhana melalui pembuatan alat yang memanfaatkan transformasi energi dan dapat mengkomunikasikan hasil karyanya kepada teman sebaya. Juga cara pembuatan pola, memilih pola yang sudah memasak alat dari yang terbaik sampai yang terkecil, lalu mengapa sendal pada kita menghasilkan fungsi yang berbeda. Ketebalan senar berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Apa fungsi penting atau sesuatu yang dipasang di ujung penting? Soalnya karena pensil digunakan untuk pola. Terima kasih kelompok apa nih? Oh, kelompok kimia ya. Sorry, bagaimana tanggapan kalian menurut ini yang paling aktif kelompok listrik ini, menyengat terus setengah tahun listriknya. Suaranya kurang lantang, kurang dan agak sering diajak. Mbak, masalahnya supaya lebih lantang dan ketika membaca supaya lebih diperlancar dan tidak diejak. Kelompoknya Mas, kelompok Surya, kelompok Mas agak. Bacanya kadang-kadang jadi
bawah ketutupan kertas. Oh iya. Bacanya terlalu dekat, jadi mukanya tertutup kertas. Ketika membaca begini, jadinya mukanya tidak tertutup kertas. Jadi kecantikannya terlihat ya. Ya Mas Fikri. Presentasikannya kurang jelas. Presentasinya supaya lebih jelas ya. Itu masukan dari teman-teman. Ada hal yang positif dari presentasinya yang keren apa? Ayo. Kata Mbak Zawira. Kata-katanya sudah bagus. Kata-katanya atau kalimat penjelasnya sudah oke, sudah keren. Ada lagi? Sebelah sini? Oh iya, kelompok angin. Bagaimana kelompok angin? Oh iya, kalimat penjelasnya sudah runtut, ya. Baik, teman-teman, tepuk tangan untuk kelompok kimia. Terima kasih kelompok kimia yang sudah presentasi dengan penuh semangat. Silakan duduk. Sorry, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana presentasinya? Lebih seru dari kemarin ya? Oh, lebih seru dari kemarin. Ustazah lihat semua kelompok sudah aktif ya, aktif bertanya, memberi tanggapan, kemudian memberi kritisi ke hasil temannya, sudah keren. Nah itu namanya peserta didik yang punya critical thinking ya, punya pemikiran yang kritis ya, itu namanya critical thinking dari seorang peserta didik. Keren untuk kalian semua ya. Bagian mana yang paling kalian suka? Tadi bagian apa Pak? Presentasi kamu Ustazah, aku suka bagian mana presentasinya? Keren sekali. Atau yang presentasi? Membuat gitar. Mobil gitar. Ada lagi? Yang paling keren itu presentasi dan membuat keren. Alhamdulillah Ustazah sudah punya hal yang super keren di sini. Kalian sudah berani, sudah terbiasa untuk mempresentasikan hasil belajar kalian ya. Berarti kamu sudah berani berbicara di depan umum. Nah ini keren. Sudah mental kalian sudah terbangun, sudah berani bertanya, berani berbicara. Nah itu yang nilai positifnya. Kemudian solih-solihan, untuk kita simpulkan bersama solih-solihan bahwa hari ini kita belajar membuat simulasi apa? Gitar akustik. Gitar akustik itu adalah transformasi energi dari apa menjadi apa? Energi gerak menjadi energi bunyi. Pastinya energi gerak yang dihasilkan dari energi apa tubuh kita? Ada energi kimia kita ya, energi kimia, energi gerak, dan energi bunyi. Nah, itu solih-solihan yang kita pelajari hari ini. Dan kalian hari ini membuat gitar akustik sebagai pemahaman kalian tentang jenis energi kinetik ya, termasuk dalam energi kinetik. Nah, energi kinetik yang di sini adalah energi bunyi. Energi bunyi termasuk jenis energi kinetik. Baik teman-teman, karena hari ini lelah pastinya ya, Ustazah supaya mengapresiasi pekerjaan harimu, pensil yang Ustazah berikan kepada kelompok nanti boleh sweet, nah boleh satu kelompok nanti udah nanti sendiri ya, udah lutut kaki gitu ya, nanti sendiri. Yang aba-aba pastinya kelompok yang lain, paham? Nah sekarang yang mau ke depan mewakili kelompok saja. Saya sebentar, tadi Ustazah punya jajanan berapa? Saya tak lihat, saya mewakili kelompok satu, dua, tiga, empat, satu. Oh berarti dua tanggapan. Oh ada yang laki-laki dan perempuan saja. Saya perempuan dan laki-laki biar adil. Atau kelompok, per kelompok, sini aja kelompok aja. Saya kelompok satu, kelompok Surya mana? Kelompok Surya ada yang mewakili kelompok kimia. Kita melakukan ice breaking supaya hari ini tidak kalian berhadapan solih-solihan, berhadapan
supaya nanti tidak nendang-nendang kabel. Agak sini, agak sini, agak sini, agak ke sini, biar nanti nggak menendang kabel. Nih, sebelah sini. Oh, kelompoknya sama, jangan kelompok yang sama. Kelompok yang beda. Ini perempuan ya, ini kok laki-laki kok, saya perempuan kabeh. Kelompok yang beda, sini kelompok yang beda. Ayo, ayo sini. Yuk, tak siapkan. Satu orang lagi, 6. Satu orang lagi, siapapun boleh. Yuk. 1, 2, 3, 4. Yuk. Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, kepala. Jajaran. Alhamdulillah. Yang dapat alhamdulillah. Yang tidak dapat boleh dibagi yang dapat. Kemudian kelompok laki-laki sini, laki-laki. Ini kalau laki-laki sisa. Enggak ada laki-laki, boleh kelompoknya tambah siji wedok. Yo, karena laki sini. Yo. Ya, maaf. Yo, mulai. Sini Mas Budi, Mas Dani. Gayung. Oh, sok lemes. Saja masih bersemangat. Enggak apa-apa, tapi enggak ngerti ya. Enggak apa-apa, boleh dibagi teman. Yo. Satu, 2, 3. Lutut, pundak, kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, kepala, lutut, jajaran. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah yang dapat. Yang tidak dapat boleh dibagi yang dapat ya. Oke. Teman-teman, terima kasih hari ini sudah keren sekali. Sudah luar biasa sekali pembelajaran kalian. Halo, masih semangat? Mana semangatmu? Mana senyummu? Baik teman-teman, masih semangat ya walaupun sudah jam 12. Soleh-solehan, terima kasih untuk hari ini. Sudah keren sekali untuk hari ini. Sudah luar biasa aktif sekali hari ini dibanding kemarin-kemarin ya. Jauh lebih aktif daripada kemarin. Soleh-solehan, untuk pembelajaran nanti, pembelajaran IPA selanjutnya adalah kita mendalami lagi tentang energi potensial ya. Kemarin baru sekelumit tentang energi potensial. Nanti kita belajar tentang energi potensial lagi ya. Terima kasih soleh-solehan. Ustazah tutup dengan doa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Yuk, siapa yang memimpin doa tadi sudah Mbak Mata? Ada lagi yang memimpin doa? Oh, Mbak Mati. Baik, Mbak Mati yang memimpin doa. Ya, kalau siap ya siap. Mas siapa?
silakan sholat duhur ya, silakan berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.